lagi sama gue Albert di Java Reptile. Hari ini gue kedatangan seorang tamu. Nah, dia ini lumayan terkenal di dunia biawak, suhu, legend, atau apapun yang kalian sebut lah ya. Nah, kita panggil dulu, namanya adalah Mas Siva. Nah, halo Mas. Halo. Halo. Gimana? Siang. Sehat? Sehat. Jadi, halo. hari ini gue ngajak Mas Siva ke sini buat edukasi lebih dalam kali ya tentang dunia perbiawakan ini nih. Boleh. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh kayaknya seneng banget sama biawak. Cuman mereka ini kayak kurang edukasi sebenarnya dalam pemeliharaan ya. Masih dianggap aneh lah. Masih dianggap aneh kayak ngapain sih kadal gede-gede gitu kali ya. Nah, gue mau tanya dulu nih, si Mas Siva ini ya, sebenarnya kan udah lumayan lama deh main di dunia reptil itu, apalagi perbiawakan ya. Sebenarnya awal mulanya tuh dari mana sih? Kenapa bisa demen banget sama biawak gitu? Sebetulnya kalau misalkan seneng, basicnya sih senang semua hewan. Oke. Semua hewan. Terus senang reptil itu pas waktu SMP, gue nggak tahu sih umur berapa ya, cuman waktu itu mainnya ular. Ular, terus abis itu sempat off juga karena sibuk kuliah. Abis itu main lagi tuh ya pas kuliah 2009 itu udah langsung seneng aja sama biawak tuh. Sebetulnya sempat masuk komunitas dulu, terus main ular dulu, tapi setelah miara ini ternyata feel-nya tuh dapatnya di biawak. Gitu. Jadi sebenarnya udah lumayan lama, berarti udah 12 tahun, 13 tahun lah ya? Ya sekitar Di segitu. dunia perbiawakan itu udah lama banget guys. Iya. Makanya kalau kita sebut Mas Siva ini lebih ke suhu. Reja. Ada yang lebih suhu lah. Ya, ada lah, itulah ya. Nah, yang tadi gue denger kayaknya Mas Siva kayaknya bawa salah satu kesayangan nih. Iya, gue lagi kebetulan lagi pengen beli beberapa keperluan untuk biawak-biawak di rumah. Terus juga gue sekarang bawa biawak kesayangan gue buat jalan-jalan lah biar nggak di kandang terus gitu. Nah, kalian mau lihat biawaknya apa dan siapa namanya? Ayo juga, langsung kita masuk terus ke dalam. Let's go. Di dalam ini tuh ada biawak yang dibawa sama Mas Siva. Nah, kalian mau lihat biawaknya apa? Oke, langsung aja kita buka kali ya Mas ya. Yuk. Langsung Mungkin buka. teman-teman di sini juga udah pada tahu lah followers gue nih siapa biawak yang gue sayang. Gila, ini keren banget sih. Hitam, mantap, legam, dan kalian jarang pasti lihat yang kayak gini ya. Nih. Nah, siapa nih Mas namanya nih? Ini terkenal banget nih sebenarnya biawak ya. Iya. Ini namanya si Malika. Oke, Malika. jadi Ini namanya Malika. Malika tuh sebenarnya apa sih? Biawak dari mana sih dia? Kalau Malika tuh? Dia tuh koma ini Black Sava, cuman aslinya dia dari Thailand. Thailand. Oke. Thailand, ya. Nah, Di Indonesia pun sebetulnya ada Black Sava juga, terus asli Lampung. Cuman untuk si Malika sendiri dia dari Thailand. oke. Jadi kayaknya banyak yang nah, si Malika nih lagi pengen main nih kayaknya. Nah, dia tuh kebiasa kelamaan di kandang, jadi begitu dikasih keluar ya gini, pengennya main. Nah, sebenarnya kayaknya banyak yang bingung kali ya, bedanya Black Sava Lampung sama Koma ini itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kayaknya banyak perdebatan juga nih ya. Ya, sebetulnya sama-sama aja sih, sama-sama aja. Black Sava juga, cuman yang gua tahu dan pernah gua bandingin sama yang lokal sama yang Koma ini, itu dia warnanya lebih hitam. Maksudnya bukan lebih hitam, sama-sama hitam, cuman kayak lebih mengkilat kalau menurut gua ya gitu. Terus juga si size-nya juga tidak terlalu besar dari Black Sava Lampung gitu. Itu setahu gua guys ya. Karena kalau misalkan kalian ada yang tahu bisa direvisi gitu kan. Sejauh ini sih yang gue lihat ini dari warnanya lebih mengkilat. Dan juga kayak babynya kalau Koma ini itu lebih hitam ya. Ya, dan harganya juga lebih tinggi sih Lebih tinggi biasanya. Koma ini. Lebih tinggi. Karena satu dia lebih Import hitam, juga sih. import dan juga lebih susah juga sih sebenarnya ya. Buat ngebreed di sini juga lebih susah, lebih rumit ya. Iya, tapi udah banyak juga sih di Indonesia yang breeder Black Sava. Jadi sebenarnya Malika tuh perlu apa aja sih? Nah, di sini tuh kebetulan kita nih barang-barang nih. Kebetulan ada. Ini si Malika nih pengen Jadi banget gue tuh pengen nyari beberapa produk yang emang gue butuhin untuk biawak-biawak gue di rumah. Ada si Malika juga, ada yang baby-babyan juga. Oke. Ya. Terus ada beberapa produk yang gue pengen, itu ada ini nih, elektronik soak. Itu gue perlu banget nih untuk yang baby-babyan. Biasanya yang ini gue masukin dulu aja ya kali ya. Masukin dulu, si Malika nih. Nanti kita mainin lagi. Masukin aja kali ya. Nah, ini gue perlu reptil electrolyte ini. Ini biasanya gue pakai buat baby-babyan atau enggak biawak-biawak gue yang
kesehatannya itu agak sedikit menurun kayak mogok makan gitu. Terus ada pilek juga, ada yang dehidrasi juga karena perjalanan jauh ya. Jauh. Gue biasanya pakai ini dan berhasil lah intinya. Cukup beberapa gitu. Ini juga bagus juga nih. Jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang biawaknya agak sedikit kurang fit, terus dehidrasi, nggak mau makan, kalian bisa coba ini. Ini bagus banget. Ini juga gua perlu agak banyak. Nah, gitu. Mantap nih. Jadi suhu aja pakai nih. Masa kalian nggak pakai electrolyte shock tuh? Nah, apalagi nih kira-kira barang-barangnya yang diperlukan apalagi ya? Ini gue simpen dulu aja dah. Oke, simpen aja nanti. Pokoknya nanti gue bungkus. Terus ada kalsium juga. Gue perlu kalsium nih. Perlu kalsium. Gimana kalsium? Kalsium tuh di sini, bagian sini nih. Nah, sini kita produk-produk kebanyakan sebenarnya Repassi ya. Cuma banyak juga barang-barangnya nih. Betul. Nah, ini biasa gue pakai yang ini nih di rumah. Nah, ini super kalot ya. Iya, ini juga buat asupan nutrisi kalsium buat reptil-reptil kalian biar tambah sehat. Biar memenuhi kebutuhan kalsiumnya lah gitu. Nah, banyak yang nanya juga kan, sebenarnya kalau biawak itu kalau kekurangan kalsium ya, sebenarnya mostly semua hewan. Iya, betul. Semua reptil lah. Kalau kekurangan kalsium itu penyakit apa sih biasanya yang bakalan nyerang gitu? Ya, umumnya. Biasanya sih ada MBD biasanya kan yang tulangnya ngeriuk-ngeriuk tuh gitu kan. Terus habis itu terutama sih di tulang sih biasanya reptil-reptil tuh terutama lizard, mau itu iguana, mau itu biawak, kalau kekurangan kalsium biasanya ada masalah di tulang-tulangan lah istilahnya gitu kan, dari pergerakan dia juga agak sedikit aneh aja gitu. Jadi, kan. Nah itu mengantisipasi gitu lemas gitu kan. Itu tadi. Nah, kalau kelebihan tuh. Nah, kelebihan sih yang pasti ya sehat gitu kan. Sebetulnya orang tuh masih nganggap kayak kalsium ini kayak hal sepele gitu kan. Padahal kalau misalkan kalian coba itu benar-benar kelihatan banget khasiatnya gitu kan. Terutama biawak kalian jadi lebih sehat, lebih aktif juga gitu. Nah, jadi kalau kalian yang mikir kayak manusia butuh kalsium, butuh banyak suplemen lah. Jadi hewan juga sebenarnya butuh, guys. Jadi, dan ini juga nggak cuma untuk biawak ya, kalian yang punya lizard kayak solayar, iguana, ini kalian wajib. Butuh banget sih. Butuh banget ini. Gitu. Nah, setelah ini apa lagi nih? Kira-kira setelah ini? Nah, yang terpenting nih, yang semua reptil harus mendapatkan tuh lampu. Nah, lampu nih. Kita ke bagian lampu kali ya. Sini. Jadi kita lampu tuh ada dua. Ada dari Zumet, ada dari Exoterra nih. Nah, sebetulnya gue sama-sama aja sih ya, relatif kalian mau nyari yang mana sesuai budget kalian. Cuman kalau misalkan gue sendiri, gue biasa pakai Exoterra. Gitu kan. Nah untuk gue pribadi di biawak, soalnya kan biawak butuh banget panas, mereka tuh senang banget jemur. Makanya gue pakai lampu biasanya solar glow. Solar glow ini ya. Ya solar glow. 5 atau 80 ya. Iya betul. Kalau misalkan untuk watt sih menyesuaikan si size-nya. Gitu kan menurut gue. Kalau misalkan yang masih baby itu biasanya pakai yang 80 gitu kan. Kalau misalkan untuk yang kayak si Malika ini biasanya gue pakai yang 125. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari lampu nih ya, selain dia kan karena butuh panas nih. Sebenarnya fungsi dari lampu ini apalagi sih? Kayak UVB tuh ya. UVB kan sebenarnya banyak yang ngira kayak, aduh udah nggak usah beli UVB, kita jemur aja. Sebenarnya apa sih kelebihan UVB ini gitu? Nah, kelebihan UVB ini sebetulnya ya untuk mendapatkan asupan vitamin B buat si hewannya itu sendiri. Biar biar si metabolisme tubuhnya dia juga bagus. Untuk ini juga kesehatan juga, kalau misalkan yang nggak mau makan biasanya tuh kayak misalkan untuk UVB biasanya kan kayak buat BD, gitu kan BD, iguana itu butuh banget nih. Nah, jadi kalau kalian yang bingung tuh sebenarnya UVB penting atau nggak penting? Sebenarnya penting. Kalau menurut gue juga sebenarnya penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga ya, sebenarnya kayak sekarang di Indonesia ini pancarobanya lagi kenceng banget. Nah, betul itu. Cuaca juga lagi nggak baik banget untuk sekarang. Gitu. Jadi kalau kita jemur juga kadang nggak dapet matahari, kadang cuma gini doang. Jadi UVB ini sebenarnya salah satu pengganti cahaya matahari ya. Tapi dengan intensitas yang lebih jauh. Ya, gitu. Terus kalau untuk kalian yang kaum malas untuk jemur nih ya, nah itu tuh fungsi lampu itu tuh untuk pengganti sinar matahari itu. Oh, benar-benar. Apalagi ya? Oke, nextnya apa lagi nih kira-kira nih? Ya paling, ini gue mau nambahin juga nih untuk misalkan kalian untuk menyesuaikan budget juga, gitu kan? Kalau misalkan kalian, ya kalau ini kan harganya kan ya lumayan gitu kan, kalian bisa pakai lampu ini juga, intense spot ini biasanya gue pakai untuk
biawak yang untuk baby-babyan nih. Baby ya. Baby-babyan gitu kan, baby-babyan. Tapi tetap harus dibarengin sama UVB. Iya, Oke. UVB. Jadi kalau kalian misalkan yang kayak kalau beli solar glow ini kan agak mahal, terus nyatu. Jadi kalau kalian yang biasanya kadang nih ada yang mikir kayak, aduh dibagi 2 aja deh lampunya, jadi bisa cetek salah satu gitu ya. Iya. Nah kalian bisa Bisa beli juga. salah satu nih, bisa beli UVB sama UVA gitu. Jadi dipisah-pisah. Yes, betul. Sama ini juga fitting lampu. Perlu juga ini fitting lampu. Gua biasanya di rumah pakai fitting lampu. Mana fitting lampunya? Fitting lampu tuh di sini nih. Nah, fitting lampu ya. Kalau di sini sih kita beberapa ada Nomoy. Kalau buat fitting Exotera sih kita lagi rada habis sih stoknya. Tinggal beberapa doang ya. nggak apa-apa. Intinya Intinya sama aja gitu kan untuk fitting lampu. Kenapa gua pakai ini? Soalnya kan ini terbuat dari keramik nih. Jadi tahan panas juga. Jadi kalian kalau misalkan di rumah punya kandang terus fitting lampunya sih gua biasanya pakai ini karena ya tahan panas. Biasanya kan kalau misalkan pakai yang plastik itu leleh tuh. Nah, gue rekomendasinya pakai ini juga. Sayang lampu juga lah ya. Kalau Betul. misalkan Di sini juga komplit sih. Kalian kalau misalkan mau belanja-belanja nih ke Java Reptil aja sih komplit. Sama Suzuki langsung. Sama Nah, apa lagi ya? Nextnya mungkin ini kali ya, alas. Iya, alas bedding. Gue tadi lihat di sebelah sana nih. Nah, ini juga penting banget nih buat kalian yang suka nanya, Bang. Alas bagus untuk kali ya. bagus yang buat biawak terutama itu pakainya apa sih? Nah, di sini ada beberapa yang cukup bagus sih menurut gua. Nah, kalau di sini ada Forest Bark nih. Nah, ada Ini Forest ada Bark. Forest Bark, di sini juga ada Forest Bark. Nah, Ya. tapi banyak banget nih. Kira-kira sebenarnya buat biawak tuh apa sih yang cocok? Kalau gua pribadi sih di rumah pakai Forest Bark semua ya. Pakai Forest Bark semua. Keunggulannya ya bersih, gampang dibersihin juga. Maksudnya kalau misalkan mereka pup, sebetulnya biawak kalau misalkan mereka pup tuh di air gitu kan. Iya, biasanya di di air. air. Makanya awet lah kalian bisa pakai ini gitu kan. Cuman kan berhubung mungkin teman-teman di sini yang ngerasa wah ini terlalu mahal apa gitu. Ada alternatif juga. Ini biasa gue pakai ini juga nih. Kokohas ya. Kokohas juga. Ini juga bagus, gampang juga dibersihinnya, tahan lama juga gitu. Jadi kalau misalkan ada bagian yang kotor ya kalian tinggal buang aja. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan dari segi kelembapan gitu ya, kan biasanya ada yang kayak ribet banget nih, Iya. harus lembab banget atau harus ini banget. Kokohas atau si Forest Bark ini sebenarnya cukup lembab gak sih buat biawak gitu ya? Untuk yang mengikat lembab biasanya ini nih. Kokohas ya. Kokohas karena kalau misalnya mereka kena air jadi basah, Jadi itu basah mengikat ya? lembab. Iya. Apalagi jadi ngembang gitu ya Betul, biasanya. betul. Cuma kalau Forest Bark sih kayaknya lebih ke ini kali ya. Ke estetik aja lebih Estetik. kayak lebih bagus, lebih alami, lebih alami. Karena kelihatannya kayak di hutan-hutan gitu ya. Yes. Nah, gitu. kalau misalnya alternatif lain mungkin ya selain ini, kalau karpet gimana karpet? Karpet sebetulnya boleh-boleh aja, sah saja gitu kan. Ada beberapa kandang di rumah gue juga ada yang pakai karpet. Biasanya untuk kayak salpa-salpa albino yang gue ngerawatnya tuh biar bersih terus. Itu kan bersih. itu biasanya gue pakai karpet. Karena kita ngehindarin kayak mungkin kayak infeksi-infeksi gitu kali ya. Ya betul, gitu kan benar-benar Oke, kan oke, namanya oke. albino kan lebih sensitif gitu kan. Kalau misalkan air kotor sedikit, mata bisa iritasi. Terus kayak misalkan lembab dikit, jamuran gitu kan itu gue Jadi perhatiin. sebenarnya kayaknya piara biawak itu susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Nah, Susah-susah gampang. kira-kira ada tips and trick nggak? Misalnya yang baru mau piara nih ya, piara biawak. Jadi walaupun memang harganya sebenarnya murah ya, Ya. cuman perawatannya sih sebenarnya cukup cukup tricky lah ya. Iya, cukup ribet juga sih intinya. Gue selalu bilang ke semua teman-teman yang miara biawak gitu kan. Jadi intinya sebelum kalian membeli biawaknya, kalian harus persiapin dulu kebutuhan mereka. Mulai Betul, dari betul, kandang, betul, betul. lampu gitu kan. Jangan mentang-mentang, gue punya duit, gue langsung beli aja. Tapi sampai rumah Ya. kandangnya belum jadi. Ntar aja lah, gampangnya pakai box lah, pakai kontainer biasa kan Betul, gitu. betul, betul, Gue nggak ngerekomendasiin sih. Prepare dulu kandang yang layak, baru kalian mutusin untuk beli biawaknya. Dan untuk mutusin beli biawaknya juga kalian harus ini dulu nih, research dulu. Betul. Biawak apa yang kalian senang nih kan biawak tuh banyak jenisnya gitu kan. Ada yang dilindungi, ada yang tidak. Ya semoga, ya intinya jangan sampai yang miara yang dilindungi gitu kan. Terus sama kalian cari tahu dulu care sheet-nya. Si biawak ini tuh biawak air kah, biawak apakah gitu kan. Jadi emang benar-benar jangan disamain. Nah, semua piaraan biawak itu beda-beda. Beda-beda. Jadi walaupun sebenarnya kayak kita ngeliat nih jenisnya spesies biawak air mungkin ya. Ya. Cuman piaranya itu sebenarnya beda jauh. Ya, sebetulnya basicnya sama, Basicnya cuman sama. penangannya aja. Penanganan oke, Gitu. dari karakter juga mungkin beda kali ya. Ya, gitu. Oke. Nih gue lihat juga nih ada kandang nih yang menurut gue cukup
bagus sih untuk baby-babyan nih gitu kan. Oke ya benar-benar. Nah, nih kita kalau melihat nih ya. ini sebetulnya gue nggak tahu sih harganya sih ya, cuman menurut gue cukup bagus untuk baby-babyan nih. Kayaknya gini, size segini di rumah gue untuk baby-babyan gue pakai yang size segini. Oke. Menyesuaikan ukuran. Jadi kalau misalkan untuk miara biawak itu sesuaikan ukuran. Kalau misalkan baby ya jangan terlalu besar juga. Oke. Gitu, karena itu mempengaruhi karakter. Kalau misalkan terlalu gede juga kandangnya, mereka pasti lari-larian. Terus mungkin dari adaptasi juga kali ya. Betul. Jadi Terus kalau misalkan kandangnya menyesuaikan, dia kalau misalkan makan juga nggak yang nyari kemana-mana, jadi di situ-situ aja. Oke. Gitu. Bagus sih ini. Nih kalian kalau misalkan nyari kandang buat biawak nih di sini komplit. Nah nih. ini harganya sih sebenarnya lumayan terjangkau ya. Ini di bawah sejuta, cuman dari kualitas kayu oke. Terus kalian dapat termostat, dapat ini keren segala nih. macam nih. Kalian juga dapat gitu. Nah terus kalau misalkan kalian punya budget lebih nih ya, kalian bisa pakai ini kayak gini-gini nih. Model-model kayak gini nih. Jadi lebih estetik lah ya kelihatannya. Lebih profesional. Gue di sekarang di rumah pakai yang kayak gini-gini sih. Buat baby-baby lah ya, buat albino-albino gitu pakai gini. Nah sebenarnya selain satu ya, karena pengaruh kandang dari cari makan, Ya. size itu dipengaruhi nggak sih sama ukuran kandang gitu? Ya betul, ya pastilah, pasti. Semakin biawak besar, pertumbuhannya semakin cepat juga, porsi makannya juga lebih banyak. Nah itu tadi yang namanya biawak itu harus benar-benar totalitas. Benar. Kita punya harus effort lebih ke mereka, kita harus total, nggak cuman kayak bosan jual gitu kan, tapi benar-benar kita harus sayang banget sama si biawaknya itu sendiri. Ketika biawaknya udah sekiranya, udah sempit nih, ya udah kita harus siapin kandang yang lebih besar lagi. Oke, gitu. siap. Nah, kalau kalian penasaran kandang Malika itu di rumah si Mas Syifa ini kayak gimana? Nah, ini beberapa sedikit cuplikan lah ya. Iya. Kandangnya si Malika tuh kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa bayangin lah ya, gimana cara piara biawak yang benar dan baik itu, dan kita istilahnya kayak menghalalkan ya segala cara, kayak kita biar beli biawak mahal mungkin ya, kita piaranya dalam kotak box Tupperware gitu kan, sayang maksud gua. Sayang banget. Kayak ini kita udah keluar nih sampai jutaan, kita peliharanya cuman kayak kita pelihara ikan cupang gitu kan, ya udah salah banget. Nah, Betul. jadi jangan karena terpaut harga murah, jadi kalian pemeliharaan murah, karena piara biawak itu sebenarnya lumayan tricky dan lumayan susah dibandingkan kalian piara-piara kayak ular atau bearded dragon ya. Itu jauh lebih gampang sebenarnya gitu. Jadi anjing aja kita mandiin kan, pakai shampoo, pakai apalah, kucing juga kadang-kadang. Nah, reptil juga sebenarnya juga ada, guys. Nah, si Malika ini biasanya dimandiin juga nggak sih, Mas? Mandiin. Apalagi kalau misalkan ada mau diajak main atau enggak keperluan photoshoot kan harus bersih nih gitu kan. Ketemu talent ya, gue pasti sikatin. Gitu. Nah, kira-kira sabun apa sih sebenarnya yang dipakai nih biasanya nih ya? Nah, ya intinya sebetulnya basic shampoo atau sabun ini sama aja sih untuk membersihkan gitu kan. Tapi gue pengen nyari yang ada kandungan sirihnya nih buat ngilangin bakteri biasanya nih ya. Nih ini aja sih, gue pakai ini aja nih. Nah ini pun nggak cuma buat biawak ya, kalian bisa buat ular, kura-kura gitu kan. Kalau misalkan ular biasanya kan suka ada kutu-kutu yang nggak kelihatan nih. Nah kalian bisa pakai ini buat ngebersihin gitu. Oke. Udah paling ini aja, yang lainnya kita cari yang lain. Oke, siap. Kita cari lagi, guys.
kalian lihat ini semuanya kebutuhan buat si Malika nih. Jadi sebenarnya lumayan banyak juga ya belanjaannya ya. Jadi ada fitting, ada kalsium, ada electrolyte shock dan segala macamnya. Jadi suhunya aja udah belanja di sini. Jadi kalian kapan guys belanja gitu? Nah, buat kalian nih kayaknya ya, kalau misalkan mau belanja, kalian langsung aja nih cari Java Aquatic atau Java Reef di Google Maps. Jadi segitu aja hari ini. Kita berbincang dengan suhunya di dunia biawak. Nah, buat Mas Siva, mungkin ada Instagram atau YouTube atau apa atau Facebook gitu ya? Untuk Instagram sendiri gue ada di @indo_biawak gitu, di Indo Biawak gitu. Oh, di Facebook apa nih namanya nih? Di Facebook? Facebook sih Facebook pribadi ya, Siva Faturrahman aja. Nah, jadi kalau kalian misalkan yang mungkin ya ada pertanyaan lebih atau apa, kayaknya kalian bisa kontak langsung ke Instagram mungkin ya. Iya. Langsung tanya aja. Sharing mungkin ada tuh. Sharing aja atau pertanyaan kalian yang mungkin lebih mendalam lagi ya. Nah, kalian bisa langsung tanya ke Mas Siva. Oke, thank you Mas Siva. Oke. Udah datang ke Java Reptile hari ini. Nah, ini belanjaan ini. Gue bawain aja kali ya. Kayaknya Malika lagi rusuh nih dia. Lagi rusuh pengen jalan-jalan. Oke. Thank you guys. Bye.